Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Naulia Zahra dengan NPM 2317051100. Video kali ini merupakan video pembelajaran saya mengenai pemahaman materi konversi ENFA ke NFA. Baik, langsung saja. Baik, jadi di sini saya melihat referensi dari materi TBO tahun lalu mengenai epsilon move NFA dan NFA. Jadi di sini terdapat definisi bahwa mesin NFA memungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika atau dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon. Oke, NFA dengan E transition, NFA dengan E move, epsilon move, NFA dengan NFA epsilon move, NFA epsilon, epsilon NFA. Epsilon closure merupakan himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima suatu masukan. Jadi, dalam suatu state itu sudah mempunyai epsilon closure-nya, yaitu state itu sendiri. Setiap state memiliki closure yang menuju ke state itu sendiri. Nah, tadi itu ya. Ekuivalensi NFA dan NFA epsilon dan NFA. Terdapat NFA MN1 dan NFA epsilon MN2. Jika L MN1 sama dengan L MN2, maka MN1 sama dengan MN2. Oke, jadi saya pahami terlebih dahulu langkah-langkah untuk mengubah NFA epsilon menjadi NFA biasa. Baik, jadi di sini langkah-langkahnya itu pertama terdapat diagram epsilon NFA. Kita buat terlebih dahulu tabel transisinya, kemudian tentukan closure untuk setiap state-nya. Setelah itu mencari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA atau NFA atau fungsi transisi turunannya. Nah, rumusnya itu alpha turunan state dan input sama dengan closure atau epsilon closure dalam kurung transisi dari epsilon closure state epsilon closure dengan inputnya. Kemudian membuat tabel transisi NFA berdasarkan hasil dari state epsilon turunannya itu. Nah, kemudian tentukan state akhirnya atau final state turunan atau final state NFA-nya yang terbaru itu final state gabungan dari state closure yang beririsan dengan final state dari NFA sebelumnya, di mana itu bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian dibuat tabel transisi hasil dari NFA biasanya. Nah, jadi setelah ini ada contoh dari epsilon NFA. Di sini diagramnya itu sama seperti NFA, bedanya adalah di sini terdapat simbol epsilon, di mana misalkan A mendapatkan inputan epsilon, dia akan merujuk ke epsilon atau merujuk ke state B. Dan di sini juga yang punya epsilon itu state C, di mana inputan epsilon akan menuju ke epsilon state A.
Nah, di sini ada e-closure untuk epsilon NFA M1 tuh terdapat beberapa definisinya. Nah, sebelum kita belajar di latihan yang sudah ada di materi ini, bisa pahami lebih dalam mengenai pembuatan konversi dari epsilon NFA ke NFA-nya. Kita bisa mencari referensi dari video YouTube. Atas atensinya saya ucap. Baik, jadi setelah menonton video dari YouTube, saya akan coba untuk mengerjakan latihan satu ini. Jadi ini ditentukan terlebih dahulu himpunan-himpunannya. Selanjutnya, tentukan tabel transisi dari ENFA-nya. Baik, jadi di sini kita sudah tentukan himpunannya dari state-nya, terus ada inputan, state awal, dan state akhir. Selanjutnya kita buat tabel transisinya. Di sini ada tabel transisi untuk inputan A, B, dan epsilon. Sini kita lihat itu state A, input A itu ke dirinya sendiri,
A, kemudian input B itu himpunan kosong, dan input epsilon dia ke state B. Kemudian state B, input A, himpunan kosong, state B, input B itu ke himpunan C, dan epsilonnya itu tidak ada, himpunan kosong. Kemudian C, input A itu himpunan kosong, C input B ke dirinya sendiri, state C, dan epsilonnya itu ke state A. Nah, karena A ini memiliki inputan epsilon ke B juga, maka epsilonnya, inputan dari epsilon C itu A dan B. Kemudian kita tentukan epsilon closure-nya atau closure. Di sini closure dari A itu A dan B. Di sini bisa kita lihat state dirinya sendiri dan state tujuan dari epsilonnya. Kemudian closure B di sini kan himpunan kosong, tapi kita tulis closure-nya itu state dirinya sendiri. Kemudian closure C itu ada A dan B juga dirinya sendiri. C, A, B, C. Kemudian untuk menentukan state akhir, kita bisa dan untuk menentukan fungsi transisi dari NFA yang baru itu kita tentuin dulu setiap state-nya dengan rumus berikut. Nah, di sini sudah ada contoh formatnya. Closure dari A sama dengan closure A input A. Closure A itu ada A dan B.
Baik, jadi untuk proses konversi dari ENFA ke NFA, di sini kita kan sudah menentukan tabel transisinya, di mana input A itu ke dirinya sendiri, lalu A input B itu ke himpunan kosong. Kemudian A input epsilon, dia ke state B. Kemudian untuk state B diberikan input A itu himpunan kosong, kemudian state B input B yaitu ke state C. Nah, di state B ini tidak memiliki input epsilon. Kemudian di state C ini input A dia tidak ada himpunan kosong, kemudian input B ke dirinya sendiri, lalu memiliki inputan epsilon itu ke state A dan state B. Nah, setelah itu kita tentukan epsilon closure atau e-closure-nya. Kita lihat terlebih dahulu dari e-closure state A. State A ini memiliki e-closure di mana dia merujuk ke dirinya sendiri dan juga dia memiliki inputan e-closure-nya itu ke B. Kemudian e-closure B, state B itu kan tadi tidak memiliki inputan epsilon, maka dia akan ke dirinya sendiri, memiliki e-closure yaitu state-nya diri sendiri. Kemudian e-closure C itu memiliki input epsilon, di mana ke state A dan state B dan dirinya sendiri. Jadi e-closure C itu A, B, dan C. Setelah itu untuk menentukan state dari NFA yang baru, kita menggunakan rumus berikut. Nah, untuk e-closure dari inputan A, itu kan kita punya e-closure A itu A dan B. Nah, A, state A, input A itu di sini A, state A, kemudian state B, input B itu kosong. Maka fungsi transisi dari e-closure A, input A itu yaitu state A. Kemudian e-closure dari A, input B itu tadi ada state A dan B, di mana state A input B itu himpunan kosong, dan juga state B input B itu state C. Maka untuk fungsi transisi turunan dari e-closure A input B itu state C. Kemudian e-closure dari B input A. E-closure dari B itu kan tadi dirinya sendiri, maka state B diinputkan A itu himpunan kosong. Ya, sesuai di tabel sini ya. Kemudian e-closure B input B itu state B input B dia merujuk ke state C. Maka e-closure atau fungsi turunan dari B input B itu C. Kemudian e-closure C input A, kita ketahui e-closure C itu A, B, dan C. Jadi kita cari satu-satu dari state A diinputkan A, dan state B inputkan A, C inputkan A. Diperoleh hasil itu state A karena inputan B, state B diinputkan A itu kan himpunan kosong. State A juga diinputkan A, himpunan kosong. Maka kita punya fungsi turunan e-closure C dengan inputan A itu state A. Kemudian fungsi transisi turunan dari e-closure C input B itu A input B, B input B, dan C input B. Nah, kita ketahui tadi di sini A input B itu himpunan kosong, B input B itu C, C input B itu C. Maka kita peroleh fungsi transisi turunan dari e-closure C input B yaitu state C. Kemudian kita menentukan state akhir dari NFA yang baru, yaitu dari final state NFA yang berhubungan final state NFA yang baru itu masih berhubungan dengan final state NFA epsilon itu. Jadi kita lihat di sini dari e-closure-nya
E-closure yang berhubungan dengan A itu kan AB dan juga ABC. Di sini e-closure C berhubungan dengan e-closure A atau state A. Maka kita peroleh final state untuk NFA yang baru itu state A dan state C. Nah, ini kita punya tabel fungsi transisi dari NFA yang baru. Ini kita peroleh dari cara rumus ini. Kemudian kita tentuin konfigurasinya lagi. Sini sama seperti sebelumnya, bedanya adalah final state-nya. Kita punya final state baru untuk NFA yang baru itu A dan state C. State A dan state C. Lalu diagram barunya akan berbentuk seperti ini. Baik, saya rasa kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Progres pemahaman belajar saya mengenai konversi NFA ke NFA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.